RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Kabarin dulu ke orang-orang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan mumpung belum banyak, jadi enak nih ya, set-setnya. Tapi nggak apa-apa, nanti pun nambah nggak apa-apa. Jadi gini, mau saya nanti bapak dan ibu pulang dari sini, apakah yang ke Brebes, apa ya ke Salatiga. Nah, maksud saya jangan nunggu sampai Brebes dulu dipraktekin. Pas keluar dari ruangan aja. Apa tuh yang dipraktekin Pak Haji? Gembira. Karena di saat kita gembira, hajat terkabul. Ini baru keluar dari pintu, ada WhatsApp dari debt collector bahwa ini akhir bulan. Besok barang. Sampai mau turun tangga aja gemeter. Ya nggak boleh lah. Kan udah nggak Sudah saya pasrahkan semalam Bapak. Iya, namanya bapak dan ibu udah ke RDAY jauh-jauh dari Salatiga, tadi dari Semarang, tadi dari Brebes, ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Jambi, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Sulawesi Tenggara, Kendari, Sulawesi Tenggara. Mau saya, udah aja ditinggal di sini hajatnya, ditinggal, tuh taruh aja. Udah jangan dibawa lagi. Ini kok tadi pas masuk ditaruh, keluar dari ruangan dipakai lagi hajatnya. Yo, tadi saya lihat, ditaruh. Saya bilang udah selamanya aja kita jadi penampungan sampahnya di sini. Tenang aja, pasti selesai dah. Gitu. Kan tadi pas masuk mobil saya bondotan digendong, dijawab sama ada satu tamu, dua tamu, sayang Pak Haji kalau ditinggal di sini. Ya apa itu dibondot-bondot juga. Tahu gak bondotan hajat? Kan dari rumah bawa hajat, emang kesini bawa oleh-oleh, boro-boro. Dan saya juga nggak ngarepin oleh-oleh. Kenapa? Yang buat apa? Kan kita kan lagi punya hajat, tanpa oleh-oleh juga bisa. Maksud saya itu bondotan hajat udah ditinggal aja di situ, motor di depan kantin atau mau di sini atau mau di masjid. Nanti tak openi dah orang hajat lah. Iya, maksud saya gitu. Bisa Pak Haji? Harus bisa. Nyambung gak nih? Artinya saya nih barusan ngobrol nih. Bapak dan ibu jauh-jauh dari rumah karena nonton YouTube, lihat itu apa testimoni tamu-tamu saya. Ada yang utang, ada yang utang tadi malam. Saya salut bener. Saya ngajarin cuma 9 hari. Kenapa dia belum 9 hari bisa terkabul? Berarti dia guru saya. Kok gitu Ji? Lah kan dia sebelum 9 hari. Saya walaupun yang ngomong pencetusnya, tapi kan saya masih lemot 9 hari. Dia sebelum. Berarti dia suhu saya. Tetap saya hormatin suhu. Makanya kadang tamu-tamu nanya, Pak Haji boleh nggak dikenalin suhunya Pak Haji? Ya ini suhu saya. Kok gitu? Kan saya nggak punya ruko. Saya nggak punya ruko, tapi Haji Marko punya ruko. Saya nggak punya kontrakan, tapi Haji Marko punya kontrakan. Dan dia cair, dan dia terkabul. Berarti saya kadang, ini guru saya Haji Marko. Bukannya guru saya kiai atau ustadz, bukan. Kan saya SD Impres. Ini guru saya, Dia bisa cair 2,5 M, dia bisa cair 4 miliar, dia bisa cair 40 miliar, dia bisa cair 400 miliar. Sekarang hajatnya cair 1 triliun. Kan hajat saya belum nyampe ke situ. Nah, ini guru saya. Di ruangan ini, itu hajatnya jangan dibawa lagi. Kenapa tuh Pak Haji dibawa lagi? Contohnya gimana? Contohnya Pak Haji dibawa lagi. Kan tadi udah dapet
motivasi nih nanti dari teman-teman, bahkan dari teman-teman juga boleh motivasi. Bisa gak keluar dari ruangan? Ini amit yang baik. Jangan sampai ada yang telepon nih, misalkan debt collector. Misalkan ada WhatsApp dia nggak telepon, Bu, maaf sebelumnya. Udah sopan banget tuh debt collector. Maaf ya Bu, ini tanggal terakhir. Langsung semaput. Yo, itu namanya hajatnya masih dibawa pulang. Harusnya pada saat itu yakin bener kan ayatnya, habis gelap terbitlah terang. Tidak ada ayatnya habis gelap, gelap lagi, gelap lagi. Nyambung gak maksud saya? Habis gelap terbitlah terang. Tidak ada habis gelap, gelap lagi, gelap lagi. Nah, pesan saya, keluar nanti dari ruangan saya, ini ruangan seminar ini, semua jangan diingat-ingat dulu. Kan ayatnya yang 18 nggak boleh mikir, nggak boleh komen, dan nggak boleh ngeluh. Nah, ini kok ya masih ngeluh pada saat di depan tangga tuh. Pada saat WhatsApp masuk, Bu, maaf. Pemberitahuan aja, ini cicilan yang terakhir. Itu juga nggak boleh juga ibu langsung set. Besok ya hari Senin ya. Kan sekarang hari Minggu, masih ada berapa jam lagi? Bisa? Oke gitu ya. Kedua, mau saya biar cepat terkabul, bisa gak kalau bapak dan ibu kalau mau jual aset, jangan berpikirnya nanti kalau laku saya mau ini. Nggak boleh. Kalau bapak dan ibu pengen jual aset, kalau mau jual aset, saya mau jual rumah, titik. Saya mau jual tanah, titik. Saya mau jual ruko, titik. Pokoknya semuanya saya mau jual, titik. Nggak ada kelanjutannya. Ini kan teman-teman nggak. Kalau rumah saya laku, saya mau prioritasin bayar cicilan. Loh. Kan cicilan bisa bukan dari jual rumah, bisa dari kita yang lain. Apakah dapat, bos temenin gue yuk, gue mau survei lokasi. Karena kita survei lokasi, besoknya nggak lama deal, kita dikasih fee. Kan lumayan bisa buat cicilan tanpa harus jual. Nah, Allah tuh punya berapa cara? Allah tuh punya 1000 cara. Bahkan 10.000 cara Allah punya. Buktinya apa kata Allah punya 1000 cara, bahkan 2000 cara? Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Mosok ngabulin bapak dan ibu nggak bisa? Pasti bisa. Nah, jadi ibu dan bapak, bisa gak jangan yang dipikirin yang sulit-sulitnya, tapi yang dipikirin yang gampang-gampangnya. Supaya apa? Supaya Allah juga ngabulin segampang yang kita pikirin. Ini kan gak yang dipikirin yang sulit-sulit. Lagi di rumah enak-enak dengerin YouTube-nya saya, seneng bener nih, aku termotivasi. Ada motor berhenti, deng. Kok ya langsung berubah tuh. Iya, padahal cuman motor berhenti. Padahal orang cuma nanya, Bu, ini rumahnya si ini, ibu ini ya. Itu kan kita denger tuh dari teres tuh, kita langsung mendek. Itu gaya opo? Apa gaya ikan lele? Gak bisa. Harusnya ibu harus tegar, Bu. Karena yang datang bukan malaikat, karena yang datang bukan Allah, tapi yang datang hanya orang. Dan kita pun nggak tahu bahwa orang itu siapa. Apakah orang itu ngasih pemberitahuan bahwa kita dapat kiriman uang, ataukah kita dapat undian, ataukah kita dapat rezeki apa. Jadi kalau di Al-Quran emang ada ayatnya Pak Haji. Ada ayatnya gini, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi harus berprasangka baik dulu. Kita kadang prasangkanya jelek.
dengar motor berhenti mendadak di depan rumah, itu ada yang langsung semaput, Bu. Kenapa? Karena pagi belum sarapan, lapar. Nah, dari yang saya nerangin ini, coba ada gak yang mau nanya? Boleh, boleh. Sambil nanti kita nyambung lagi, biar saya neranginnya nggak terlalu jauh, sehingga bapak dan ibu mau nanya nggak bisa. Ayo, siapa mau nanya? Mic-nya mana? Oh nih. Saya mulai dulu. Boleh, boleh. Ibu diri boleh nanya ya. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Mana anak kecil yang baru datang? Ada 4 orang. Sini, Pak Haji kasih duit. Saudara. Kasih duit anak kecil-kecilnya. 1 orang 1 lembar. Sini anaknya. Sini. Anaknya dapat 1 lembar 1 lembar. Nanti pulangnya bapaknya saya tagih. Yes. Kasih yang kecil-kecil. Kasih. Ya, oleh-oleh. Ya. Kasih. Ya. Kasih sayang. Saya kasih, pasti Allah sayang saya. Iya, namanya kasih sayang. Kasih sayang. Dicium Haji Marco, kan dikasih duit sama Haji Marco. Cium, cium, cium. Biar langsing Haji Marco. Namanya kasih sayang. Kasih anak kecil, Allah pasti kasih. Kasih sayang. Kasih sayang. Terus ada lagi ilmu RDA apa? Terima kasih. Kasih anak kecil pasti dapat terima dari gantinya dari Allah. Terima kasih. Terima kasih. Cinta kasih. Cintain anak-anak kecil, cintain. Allah kasih. Cinta kasih. Cinta kasih. Cinta nanti di cinta kasih. Kasih sayang. Kasih anak kecil, nanti Allah sayangin. Terima kasih. Kasih anak kecil pasti dapat gantinya terima dari Allah. Namanya ilmu RDAY 3. Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Ayo, pertanyaan apa, Bu? Iya, begini Pak Haji. Semuanya ilmu RDAY saya sudah memahami dan mengamalkan. Saya yakin sudah pasti paham. Tapi yang saya tanyakan sekarang di sini, yang belum saya cari, belum ketemu di YouTube, mungkin saya juga belum semuanya saya lihat. Untuk semuanya, untuk warung atau toko semua sudah ada ya. Lah ini untuk pertanian, Abah. Karena saya di pertanian, apa itu menggunakan air kencing? Pertanian tuh gampang. Ya. Kalau air kencing langsung, pastilah tanah berubah. Iya. Yang tadinya tanah coklat bisa warnanya gosong. Iya. Iya, betul. Jadi kalau pertanian, ternak, kayak bapak dan ibu lihat ternak saya tuh sapinya ada yang 1 ton, 1 ton, sapinya 1 ton, 1 ton besar. Iya. Itu rendaman dalam, airnya, Iya. celananya diangkat, airnya itu dikasih ke minuman sapi. Iya. Atau kalau ibu nanti lihat kita ada tanaman, ada cabai, ada pisang, ada apa, itu rendaman dalam, airnya disiramin ke tanaman. Atau disemprotkan bisa ya, Pak? Disemprotin. Oh, iya. Ya. Cara ngetesnya, Bu, jangan Ya. langsung disemprotin ke tanaman. Ibu semprotin dulu suami ibu. Betul, masuk. Iya, masuk Pak. Hah? Masuk karena sedikit bandel. Iya kan? Itu bertentangan antara pendapat saya dengan dia itu. Iya, Iya. jadi disemprot dulu aja pakai reman dalam ibu. Karena Iya. semua tanaman, ibu bisa lihat kita punya pasien di Cirata, danau. Itu kalau musim apa kata dia? Musim kemarau itu dia naik itunya. Ya, sehingga ikannya banyak pada mabok. Iya. Nah, dia tiap hari reman dalam disiramin ke kolamnya. Padahal apa hubungannya? Kan kolamnya tuh danaunya luas. Tapi pada saat semua ikannya mati, dia nggak mati tuh sendirian. Nah, coba dan ibu praktekin deh. Iya, kemarin terinspirasi dari ibu yang kemarin itu saya jadi dari air kencing atau celana dalam itu ya. Boleh. Kalau kencing kan cuman paling banyak sekali beser kan ibu ada 100 liter. Enggak ada, Nggak ada. itu yang enggak ada. Berapa sekali pipis tuh? Mungkin 5 mililiter enggak ada. Ya ibu lanjutan dulu biar pipisnya Kecuali banyak. minum banyak baru keluar air kencing banyak ya. Nah, kalau ibu bikin pakai reman dalam kan bisa pakai tong.
Iya. Tong. Kalau ibu beli produknya fermentasi itu sebotolnya aja udah 25.000 Bu. Kalau dia punya uang, kalau enggak, kalau celana dalam bekas pakai kan gratis. Iya. Saya bikin sendiri apa juga dari orang zaman dulu, daun kelor, air leri, garam, terus saya kasih micin. Itu alhamdulillah bagus. Air leri itu apa nih, tamu-tamunya nanya air leri? Air leri itu apa ibu-ibu? Cucian beras yang pertama. Misalnya itu berasnya 1 kilo atau 1 liter, perbandingan sama airnya. Jadi yang pertama itu yang sampai kubek sampai putih kayak susu itu, ya itulah air leri yang pertama yang berguna. Itu banyak juga manfaatnya loh. Selain itu, ya untuk ditambahi untuk yang rendaman air itu, ya airnya siram tuh itu ya. saya membuktikan sendiri. Air leri, micin, garam, iya, daun kelor, iya, udah itu aja. Itu. Iya. Nah, coba airnya pakai reneman sel dalam ibu. Iya, habis ini saya tambah apa? Ini yang saya mau tanyakan, apakah air kencing itu atau transidi? Ya, itu kan perpaduan antara teknologi yang luar biasa sama reneman sel dalam. Jadi nanti kan keluar percikan api. Iya. Amin, saya praktekkan apa ya? Ya. Terus iya. Yang kedua ini apa ya? Kan yang syarat wajib tuh bangun 00, senyum 41 kali, terus mandi, terus sholat tahajud atau taubat nasuha dulu, terus baca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran ini karena juz pertama kedua itu kan 300 lebih ayat. Itu kan kalau kita mau menutupkan yang 12 juz terlalu panjang. Apakah kita bisa memilih ayat apa juz yang pendek-pendek atau misalnya 75? Boleh. Alhamdulillah, boleh. Semalam sudah saya praktekkan, saya mengambil yang itu dapat 14 juz. Langsung dari tahajud kemarin, dari sini tahajud kan di bawah sudah ketinggalan, tinggalin jamaah dengan anak yatim. Itu saya praktekkan, sudah saya baca itu, habis tahajud saya baca sendiri, saya tahajud 8 rakaat dengan yang 3 rakaat itu witirnya 2 sama 1. Terus saya baca itu dapat 14 juz. Saya subuhan tidur, ngantuk, gak bisa ditahan. Ngantuk? Iya. Mata atas, mata bawah? Semua. Tertidur. Saya mimpi mata bawah, mata sensor. Ada lagi? Itu saya mimpi apa? Ketemu majikan saya yang sudah 15 tahun lalu, itu masih punya tanggungan dengan saya. Saya kerja 15 tahun tuh cuma dibayar 7 tahun kerja. Karena ibu saya sakit, ingin melihat saya menikah sebelum dia meninggal. Karena sudah tua memang ya. Lah saya daripada dia bisa menjaga hajat ibu saya, keinginan saya, karena waktu itu sudah parah sakitnya, sampai sudah dibacakan Yasin, hidup lagi, dua-duanya sudah hidup lagi. Alhamdulillah saya pulang. Yang laki-laki juga hidup lagi? Iya, dua-duanya. Orangnya apa alat kelaminnya? Orangnya. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi saya korbankan, saya bohong sama majikan saya pulang cuti 2 minggu, saya balik lagi. Terus keluarga saya, ikhlasinlah, enggak apa-apa, kamu milih duit kamu yang itu atau milih ibu bapak kamu nyawanya, seandainya kamu enggak bisa menjaganya di hari tuanya. Ya wes, saya pilih mak bapak. Akhirnya saya pulang, enggak kembali ke Malaysia lagi. Semalam mimpi duit itu saya dibayar cuma 25 juta tahun 2007. Itu yang sampai ke tangan saya, enggak tahu saya wallahu kayyum berapanya. Tapi tadi setelah sholat hajat semua saya menangis karena kemarin ada debt collector datang ke rumah. Saya menangis. Debt collector datang senangis di rumah. Tapi saya di sini ya, Pak. Terus saya, ya Allah, saya pasrahkan segalanya padamu, wes. Tadi kok mimpi tiba-tiba itu dia itu gelap banget, tapi saya marahin dia kebanyakan. Kenapa kamu selama saya kerja mengabdi sama kamu, saya kerjaan 5 orang, saya kerjakan 1 orang, kamu tidak pernah pun memberi bonus kepada saya. Saya tuh cuma, tapi perasaan saya tidak mengucap, tapi dalam hati tuh ngomongnya begitu. Akhirnya berarti sifat 18 keluar dong untuk semua. Tapi saya tidak mengucap, tapi rasanya begitu.
itu. Iya, maksudnya keluar unek-unek. Iya. Tapi ya saya omongkan saja lah, ini namanya saya enggak, itu astral saya. Itu loh, kok saya tiba-tiba keluar. Nggak apa-apa. Nanti kalau mbaknya mimpi lagi, bapak dan ibu ya. Iya. Prakteknya namanya ilmunya legowo, lapang dada. Apa artinya Iya. kekurangan gajinya cuman 50 juta dibandingin yang selalu didengung-dengungin Iya. Pak Haji 10 miliar. 10 miliar, 10 miliar. Selalu saya ngomongnya 10 miliar mulu. Iya. Dulu sampai hari ini saya selalu ngomong 10 miliar sampai hari ini. Nggak taunya saya ucapnya itu, saya bersyukur sama Allah 10 miliar. Apa buktinya? Roni sekarang omset dagangannya per hari 600 juta mempraktekin ilmu RDAY. Berarti sebulan berapa? 18 miliar. Berarti kan udah terlampauin. Jadi bapak dan ibu, kalau saya ngomong 10 miliar, ini cangkem itu apa? Mulutnya. Mbok jangan komen. Dari mana? Kalau orang Jawa, sekonde. Dari mana? Nggak boleh. Pasti. Roni sama bapak-bapak yang hadir di sini, apalagi yang bapak botak, gantengan bapak daripada Roni, jauh gantengan bapak-bapak. Tapi saldonya gantengan Pak Roni, saldonya. Kan kita nggak, sekarang udah usia di atas 40 tahun, 50 tahun, di atas usia 60, kita nggak ngelihat wajah Pak zaman sekarang. Biasa di atas 40 tahun. Sekarang yang dilihat apa? Saldo. Iya. Kendaraan. Udah nggak level bos, muka. Kadang botak aja kalau dia naik Robicon. Semua cewek pingsan semua. Kenapa? Kaget si botak ada di dalam Robicon. Amin. Jadi bapak dan ibu, jadi intinya gini, bisa gak ibu bantu saya latihan tiap menit per menit, jam per jam, ilmunya RDAY legowo. Siap laksanakan. Legowo sama sabar beda Pak Haji. Beda. Orang yang sabar pasti yang dielus dadanya. Lihat nih, kita sabar, pasti ngelus dada. Kenapa? Karena ini bergejolak, diredam, Diturunkan. tapi kalau legowo nggak pernah ngelus dada. Ibu cek, pasti kalau legowo. Misalkan apa? Anak minta sesuatu, atau anak nakal, atau anak berulah, atau anak apa, selalu ibu bilang, aduh nak, aduh, tuh begitu pasti. Mbok itu tuh jangan dipraktekin, nggak level. Kenapa? Karena jatuhnya nggak legowo. Kalau legowo, lapang dada. Mau anak apa aja lapang dada. Contohnya yang saya selalu utarakan kalau di YouTube, putra saya tercinta namanya Fauji. Fauji jangan main air. Coba kalau saya sabar, Fauji. Tapi kan saya nggak punya Robicon kalau begitu. Justru saya bersyukur sama Fauji, dia udah berulah, dia udah bertingkah. Kesempatan saya ngucap yang bagus-bagus. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Nah, begitu juga orang Arab 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu orang Arab. Namanya ibunya Syekh Sodis. Syekh Sudais. Nah, Syekh Sudais. Tahu kan? Nah, Syekh Sudais kecil, jangan nakal. Kalau nakal, nanti Sudais jadi imam besar Masjidil Haram. Itu diucapin terus, diulang-ulang, diucapin. Kenapa sekarang jadi imam besar Masjidil Haram? Wow, nggak bedanya dengan ilmu RDAY. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya Robicon. Papa punya Pajero Sport Dakar 3 hitam. Papa punya Fortuner terbaru 3 putih hitam. Papa punya mobil CRV Prestige Turbo 3. Papa punya mobil Alphard 2 hitam genep putih ganjil.
Papa punya mobil Jeep Mercy GL 400 seperti punya kepresidenan. Nah, maksud saya, bisa gak Bapak dan Ibu terkabul hanya karena ngucap? Kan yang bikin Ibu jengkel sesaat nih kadang apa? Menghapus. Suami. Iya. Betul? Iya. Tepuk tangan dong. Dia tadi mau bela diri. Sebelum saya mau ngomong suami, dia mau bela diri. Mau ngomong apa Anak tadi? juga. Oh, anak juga. Iya, suami dan anak. Oke. Sekarang setelah berangkat ke sini, sebelum berangkat ke sini kan sudah 2 hari saya mengamalkan karena habis datang bulan. Sudah selesai. Akhirnya suami saya bilang, anak sudah oke, alhamdulillah, manut tanpa disuruh sholat sudah dikerjain. Saya mau nyuruh sholatnya itu dulu. Itu alhamdulillah sudah Pak Haji. Dan ini tadi ya Pak Haji menyebut suami dan anak, sebenarnya mau sebut anak. Iya. Ya, alhamdulillah sekarang masih suami. Sepulang dari sini saya praktekkan. Elus dong suami, remes. Iya. Sambil dia nenen, ibu usap ini kepalanya. Siap. Siap. Kalau dia nenen sebelah kanan, ibu pakai tangan kiri. Iya. Kalau dia nenen kiri, ibu pakai tangan kanan. Siap. Kok gitu? Ya kan ilmunya begitu. Iya. Namanya laki-laki itu kalau mentil itu emang hobinya. Karena apa? Karena gurunya juara mentil. Masa muridnya nggak ngikutin murid gurunya. Mentil deh. Kalau mentilnya sebelah kanan, ini. Kalau mentilnya kiri, gitu. Kok Pak Haji begitu sih? Perlakuan istri saya tercinta begitu. Bisa? Bisa. Bisa. Tepuk tangan dong, luar biasa. Jangan sekali-kali suami lagi mentil, istri malah ngeremes-ngeremes alat kelaminnya. Itu nanti setelah kita udah ngelus dulu, baru ini kita remes gitu. Betul, masuk. Betul? Tepuk tangan dong. Wow. Iya. Ibu udah bisa bayangin belum? Kalau Bapak dan Ibu udah bisa bayangin belum? Pada saat suami kita tercinta mentil sebelah kiri, ibu ngusap yang sebelah kanan. Udah kebayang belum? Sudah. 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 Kalau mentil sebelah kanan, ibu ngusap pakai tangan kiri sambil ngucap hajat. Kebayang? Kebayang sudah. Oke. Makanya kalau ibu nggak kebayang, saya praktekin di meja sini. Maksudnya biar cepet terkabul. Amin. Senyum adalah ibadah. Iya. Dan cepat terkabul semuanya ya. Jadi senyum itu ibadah yang paling murah. Tanpa harus ngerogoh kocek, tapi udah terkabul. Makanya orang tanya, kok cepet terkabul? Ya itu ibadah yang paling murah. Saya juga nggak setuju Bapak dan Ibu harus siapin mahar kalau pengen terkabul. Kalau ada maharnya. 200 juta. Atau ibu join di usaha multi level marketing, belum bayar pendaftaran, belum beli produk, belum ibu nawar-nawarin itu produk. Kata siapa nggak jualan, tetap harus nawarin. Iya. Belum bikin jaringan. Iya, Yang betul. ada teman-teman ibu di bel pada kabur, ngeri. Presentasi. Iya, presentasi setiap hari itu saya sudah Iya, ada. mari presentasi. Saya mah belum pernah itu presentasi. Kok gitu Ji? Ya jalan-jalan aja, pakai mobil seneng gembira. Pak Haji, kan saya belum punya mobil kayak Pak Haji. Apa yang Bapak dan Ibu bisa gembira? Saya nggak tahu. Pokoknya kalau memang Bapak dan Ibu sampai mentok, nggak tahu caranya gembira, baru Bapak dan Ibu privat. Tapi kalau udah bisa menerjemahkannya gembira sendiri seperti ini, monggo dipraktekin, silakan. Karena saya maunya keluar dari ruangan ini harus ada yang terkabul. Amin. Misalkan hajat ibu 4, ya 4, 1 dulu deh terkabul. Atau hajat ibu 4, langsung 3 deh, langsung 2. Setelah dari sini, syaratnya apa Pak Haji? Hajatnya jangan dibawa pulang. Kalau Bapak dan Ibu hajatnya dibawa pulang, saya angkat tangan. Buat apa Pak dibawa pulang lagi tuh hajat? Orang kita udah taruh di sini, udah cerita ke Pak Haji, udah keluh kesah, udah nanya.
kok dibawa lagi, mendingan tadi nggak usah nanya, mendingan tadi duduk di situ ngeliat-ngeliat aja. Aku nggak mau nanya dulu Seperti Mbak Nadia di awal-awal datang itu, dia komennya apa, jawabannya dari Allah apa. Bu duduk, ibu berhenti duduk ya. Pinjam mic dulu, Mbak Nadia coba. Testimoni pengalaman awal-awal datang, ngomongnya apa, Allah ijabahnya apa. Tepuk tangan dong Mbak Nadia. Pagi Bapak Ibu, udah menjelang siang ya. Selamat siang, semangatnya terus, semangat pagi ya. Oke, waktu saya pertama kali ke RDAY tahun 2012. Saya diajak teman saya karena saya waktu itu kan terlilit kartu kredit, terus konsepnya kesini itu katanya untuk sedekah. Yang saya tahu, saya punya kartu kredit tapi kok suruh sedekah, duitnya dari mana? Saya taunya gitu. Terus udah gitu saya kan berdebat sama teman saya tuh udah kesini aja, ya udah kalau gitu gue lihat-lihat dulu. Udah pokoknya gue lihat-lihat dulu aja. Ya udah nanti gue lihat aja dulu gitu. Sampai sini kan kayak Bapak Ibu gini nih, tapi di sebelah situ ya. Nah, di bilik gitu. Terus udah gitu giliran saya, sewaktu saya mau duduk belum nempel, baru begini, Mbak, kamu kan cuma mau lihat kan? Ya udah, kamu kesana aja lihat dulu. Pasien saya banyak, butuh untuk konsultasi. Kalau kamu mau lihat dulu, lihat aja dulu. Diusir saya. Ulangi lagi. Batinnya apa? Perlakuannya saya apa? Coba ulangi lagi. Batinnya apa? Saya membatin, iya, gue lihat-lihat dulu aja. Jadi saya juga ngomong sama teman saya, enggak, pokoknya gue lihat dulu aja lah gitu. Ntar gue lihat deh itu modelnya kayak apa sih, saya bilang gitu. Nah, baru saya dapat giliran, baru belum duduk, belum nempel, baru begini, Mbak, kamu itu kan mau lihat-lihat aja. Ya udah, lihat aja dulu, nggak usah ngomong sama saya, lihat dulu, ngomong tuh lihat sama anak yatim gitu. Ada anak yatimnya dibawa juga sama Pak Haji. Udah ya itu Pak, ijab dulu sama anak yatim. Udah kan mau lihat dulu kan, nggak mau ketemu saya kan? Ya udah Mbaknya lihat-lihat dulu. Saya bengong gini, masih begini Bapak, masih gini bengong aja, udah diusir. Terus saya ngomong sama teman saya, gila, dia tahu batin gue coy. Kekeker. Jadi makanya terus teman saya langsung komen, makanya lu kalau kesini hati-hati, ini udah kayak tanah suci, lu mau tahu nggak, orang di setiap hari ditahajutin, gimana nggak mesti hati-hati, ngomong bau dikit kecium bau. Kita ngomong nih baru, emang kandang ya? Oh iya, pantas kandang, bau pantas, bau terus ntar tuh, nggak selesai. Jadi saya juga kemudian kesini-sini ya kan, ya udah lihat lagi gitu kan, di sana tuh bau banget ya, bilang gitu kan, orang kandang nggak kayak gini, ini masih nggak kayak gini lah pokoknya, kandang ya, iyalah kandang namanya juga ada kambingnya Mbak, kata teman saya gitu. Terus dia gitu ngebatin lagi di sini kan udah bau dari awalnya tuh, pas lagi sini sampai akhir, sampai ijab mau kemana aja itu bau nggak berhenti. Saya tuh sampai gini, sampai begitu terus teman saya gini, lu kenapa sih, hamil kagak, katanya gitu kan. Lu kenapa, bau coy, lu dari awal sih ngomong baunya ke bawah terus, nggak kelar. Makanya dari situ saya berhati-hati sama sini. Nah, jadi dari Mbak Nadia tadi testimoni bisa ditarik benang merah. Di saat dia ngomong bau terus. Di saat ibu yang berpikirnya utang terus. Coba ibu berpikirnya pasti lunas. Nanti lunas. Makanya kalau saya tanya Allah, kenapa yang hadir di sini, baik bapak ataupun ibu yang punya hajat utang, kok nggak lunas Allah? Karena di pikirannya tuh utang. Coba diganti pikirannya, pasti lunas. Kalau anak ibu pengen diterima di Akmil, pasti diterima. Kalau anak ibu pengen kuliahnya lulus, pasti lulus. Jadi isinya pasti lulus. Kalau ibu berpikirnya anak ibu diterima kerja, pasti diterima. Maksud saya, bisa gak nih mindsetnya diganti? Contohnya apa? Nah, nanti kalau bapak dan ibu sudah pernah berangkat ke Mekah atau ke Madinah atau umroh atau naik haji, coba ibu pada saat turun dari bandara, turun pesawat,
Ibu ngomong begini nih, kan dapat makanan tuh, nasi sama kayak acar timun sama acar wortel sama ayam. Ayamnya tuh dipotong 4. Coba ibu ngomong begini, hah, makanan apaan nih? Itu sepanjang haji 40 hari, sepanjang umroh ketemunya ya begitu. Betul? Betul. Tepuk tangan dong. Wow.